Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhillu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Neneng Nafisah MSI MAG, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekelompok dan rekan-rekan dari kelas PAIB. Pada saat ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai reaktualisasi pendidikan Islam dalam merespon tantangan dunia pendidikan. Izin memperkenalkan diri, saya Imas Jamilah Faujiah dengan nomor pokok mahasiswa 2406212141. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dari Prodi PAI B semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam materi tersebut ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian reaktualisasi pendidikan Islam. Dalam kalimat reaktualisasi pendidikan Islam ini juga ada beberapa makna. Yang pertama yaitu pengertian dari reaktualisasi. Apa yang dimaksud dengan reaktualisasi? Reaktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pembaruan atau penyegaran kembali nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan reaktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada kata pendidikan. Kata pendidikan yang sering biasa kita sebut dengan kata tarbiyah berasal dari kata roba yang berarti mendidik. Bahkan kata roba ini atau kata tarbiyah ini sudah sering digunakan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata Islam. Kata Islam ini berasal dari bahasa Arab juga, yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, patuh, tunduk, dalam artian itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan tadi mengenai pengertian pendidikan dan Islam, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari pendidikan Islam ini yaitu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan, sebagaimana Islam ini telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian juga dapat kita simpulkan juga yang sudah saya sebutkan tadi, pengertian reaktualisasi, pengertian pendidikan, kemudian pengertian Islam, kemudian juga pengertian dari pendidikan Islam. Nah, yang saya bahas kali ini yaitu mengenai pengertian reaktualisasi pendidikan.
Pengertian dari reaktualisasi pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang mutlak dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pembaruan atau penyegaran kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Entah itu dari segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, salah satunya yaitu dari ilmu pengetahuan teknologi yang pada saat ini itu sangat berkembang pesat dan sangat berpengaruh besar. Kemudian poin yang kedua yang saya bahas yaitu mengenai pendidikan Islam pada era globalisasi. Sebelum saya membahas mengenai pendidikan Islam pada era globalisasi ataupun perubahan-perubahan pendidikan Islam pada era globalisasi ini, saya akan membahas dulu mengenai pengertian globalisasi. Jadi kata globalisasi ini diambil dari kata global yang maknanya yaitu universal atau menyeluruh. Menyeluruh yang bisa mencakup seluruh dunia, atau secara singkat kata global ini yaitu sesuatu yang terjadi di era modern yang menimbulkan banyak sekali perubahan, terutama dalam aspek kehidupan, khususnya dalam aspek kehidupan umat Islam, yang dimana perubahan ini tidak dapat dihindari oleh kita semua, karena perubahan di era globalisasi ini khususnya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang maju dan berkembang pesat, sehingga hal tersebut dapat mendorong timbulnya kesadaran bagi umat manusia itu bahwa pendidikan Islam itu sangat penting, dan juga penguasaan terhadap ilmu pengetahuan teknologi juga sangat penting, dalam artian untuk meningkatkan mutu dari pendidikan Islam supaya makin lebih berkualitas. Contohnya dengan adanya komputer, pembelajaran jadi lebih mudah dan pengetahuan juga lebih luas. Dan juga dengan adanya komputer kita dapat memanfaatkan dengan hal-hal yang positif gitu. Nah, kemudian yang saya bahas ini merupakan ada perubahan dalam bidang pendidikan Islam yang terjadi akibat globalisasi, yaitu perubahan terhadap isi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan. Kemudian ada juga kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan ini merupakan salah satu perubahan yang berpengaruh sangat besar dalam era globalisasi ini. Karena apa? Karena kurikulum ini kan bersifat fleksibel sehingga bisa menerima perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangannya zaman. Tetapi perubahan-perubahan tersebut membuat seorang guru dan tenaga pendidik itu sangat kebingungan, karena otomatis pada saat perubahan kurikulum ini seorang pendidik dan tenaga pendidik harus mengikuti perubahan tersebut, sehingga menimbulkan banyak problem-problem gitu. Kemudian tantangan pendidikan di era globalisasi ini yang kedua yaitu persoalan yang intern dan klasik seperti kualitas guru yang kurang memadai, kemudian terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu reaktualisasi pendidikan Islam dalam respon tantangan dunia pendidikan. Nah, di sini juga ada 2 poin. Itu yang pertama yaitu mengenai reaktualisasi madrasah. Dirjen Pendidikan Islam menyatakan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, dari segi internalnya, tantangan yang dihadapi yaitu seperti mutu pendidikan, kemudian pendidik, kurikulum, manajemen, sarana, prasarana, dan kemudian status. Nah, poin yang kedua yaitu reaktualisasi pendidikan agama Islam
di sekolah. Ya, pada saat ini pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam membentuk sikap dan perilaku keberagaman peserta didik dan dalam membangun moral dan etika bangsa. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pendidikan Islam, baik itu segi pelaksanaannya maupun dari segi yang lain di sekolah, yaitu yang pertama, yaitu pendidikan agama Islam sekolah belum bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai sehingga kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Nah, yang perlu diinternalisasikan dalam peserta didik tersebut. Dengan kata lain, pendidikan agama selama ini lebih menekankan aspek knowing dan aspek doing, sehingga belum banyak mengarah kepada aspek being, yaitu bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan agama Islam tidak berjalan dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan agama Islam kurang memiliki hubungan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai sebagai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai yang hidup dalam keseharian. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaktualisasi pendidikan Islam ini merupakan suatu kegiatan yang memang harus dilakukan dalam suatu dunia pendidik. Itu sebagaimana arti dari reaktualisasi, yaitu penyegaran kembali nilai-nilai yang sudah ada, baik itu dalam masyarakat maupun pendidikan, karena dalam dunia pendidikan juga harus ada penyegaran atau pembaruan yang bertujuan untuk lebih baik lagi dalam pendidikan itu sendiri. Nah, dalam dunia pendidikan juga, terutama pendidikan Islam pada masa sekarang, yaitu masa era globalisasi, yang dimana pada masa ini pendidikan Islam sudah dicampuri dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga nilai-nilai murni dari pengetahuan itu sudah semakin ditinggalkan. Karena kan perkembangan dari era globalisasi ini, misalnya dalam dunia pendidikan, kemudian nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.